ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat untuk ibu-ibu, para pengusaha maupun masyarakat pada umumnya. Mari kita bermohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami hadir di sini di majelis yang mubarak ini memohon rahmat dan petunjuk-Mu, memohon ampun atas khilaf dan dosa yang mungkin kami perbuat. Hamba mohon perlindungan-Mu dan mohon agar ilmu yang kami terima pada siang dan pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kami amalkan untuk kebaikan dan kemaslahatan diri kami dan umat semuanya. Allahumma yassir lana umurana wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al hadza baladan amina waj'alna wa baniya an na'budal asnam. Rabbi ij'al hadza baladan amina waj'alna wa baniya an na'budal asnam. Rabbana hab lana sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, yang dalam hal ini yang hadir adalah Ibu Dr. Anda Nurina Rudita MAP dan saya, termasuk juga Bu Dr. Anda Lulu Atul Umah yang sekaligus sebagai Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial dan juga Korbitnya majelisnya Bu Baroya. Kemudian Ketua Majelis Ekonomi yaitu Ibu Baroya Milasanti SEMN. Kemudian yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Majelis Ekonomi Kabupaten Malang, Kota Batu, dan juga MEK PCA, Majelis Ekonomi PCA se-Kota Malang, anggota Iswara, dan juga yang kami hormati para narasumber yaitu Ibu Novita Ratna Safitri PhD, Ibu Novita Ratna Safitri PhD, ya betul ya. Kemudian Bapak Dadi Wahyucang serta Ibu Dr. Anda Sandra Irawati MM. Yang tidak kalah pentingnya adalah segenap panitia serta undangan yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk pagi ini alhamdulillah di sela-sela kesibukan ibu-ibu bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri acara Sekolah Wirausaha Aisyah sebagai salah satu kegiatan Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Aisyah, yang dalam hal ini kita menggunakan
Dana Pengabdian Masyarakat Blok Grand FEB UMN. Jadi ini dana Blok Grand, dana pengabdian masyarakat. Jadi kalau ibu-ibu nanti disuruh urunan jangan mau, karena ini adalah dana pengabdian ya. Ya. Dana pengabdian itu duitnya ada Bu, jadi ada untuk minimal konsumsi ya. Ya tidak banyak orangnya dana pengabdian kecuali hibah ya, bisa ratusan juta. Tapi kalau ini tidak tahu ya, mungkin 2 miliaran juga Mbak Jini begini. Ibu-ibu yang kami hormati, sekali lagi sehat kesempatan yang sudah kita terima dan kita nikmati yang dikaruniakan Allah pada kita ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai insan beriman. Tentunya kita akan senantiasa memanfaatkan sekali lagi kesempatan ini untuk thalabul ilmi. Jadi katanya barang siapa berjalan menuju majelis ilmu, maka baginya dimudahkan jalan menuju surga. Jadi nggak ngaji saja Bu, sekarang ini ada tes guru ngaji di Sukun, ada lagi ke Surabaya, kemana? Ke Surabaya. Jadi PDA ini kan ada UMM Majelis Hukum dan HAM. Sehari ini ada 4 acara pimpinan 5 ya. Ya, MK ada semua ini. Jadi saya nggak bisa ngitung saking banyaknya. Makanya tadi Bu Baroya saya Mbak sampai share undangannya sing dhisik aku katanya nyekrol kesuwen ya. Saya tanya di grupnya pimpinan ada cuma belum terjawab-jawab, akhirnya Bu Baroya yang ngirim ke saya. Karena ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya 3 pilar dakwah Aisyah Muhammadiyah ini adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Tetapi pendidikan insya Allah terutama perguruan tingginya itu sudah moncer ya, sampai kepada SD dan sebagainya. TK-nya yang ada beberapa, seperti tiap kecamatan atau tiap cabang mesti ada. Nah sekarang ekonomi gitu Bu, mesti kok rodok-rodok ya apa ngono. Akhirnya memang kalau kemudian kita kaji bersama, kenapa kok sampai ekonomi kita ini kalau zaman dulu persyarikatan ini dibiayai oleh para pengusaha. Nah, sekarang ibu-ibu Aisyah, bapak-bapak Muhammadiyah ini senengannya jadi PNS. Gak pati seneng jadi wirausaha, padahal wirausaha ini cepat. Makanya kalau ada teman saya yang pengusaha, saya tanya, kenapa sampai kok keluar dari PNS kesuwen? Ya, dosen itu ya kesuwen ya. Katanya anak saya ngomongin sak dos duwe sak sen. Nah, tapi saiki wenakku makmur, sampeyan dia tuh Baroya makmur kan. Jadi guru besar sama dengan saya makmur. Nah, ini ibu-ibu, makanya PNS itu menjadi idola sekarang ini karena memang ya itu tadi, kalau sudah pensiun kan leyeh-leyeh sembujung oleh pensiun ya. Tapi kalau wirausaha lah, maka Sekolah Wirausaha Aisyah membentuk jalinan menuju jihad ekonomi Aisyah. Dibuatkan acara supaya Berustu punya anggota sehingga insya Allah tahun 25 teman-teman dari Iswara sudah bisa melaksanakan kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di aula PDM Kota Malang ini untuk menjalankan salah satu jihad dari Muhammadiyah. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Bu Hera. Bu Hera kemarin tak mohon-mohon untuk rawuh ke sini karena acaranya PDA Kota Malang tadi sudah disebutkan ada 5 dan kemudian Bu Korbit yang selalu mendampingi saya
Bu Lulu Atul, kemudian tadi ada Mbak Ruli sebagai sekretaris. Kemudian terima kasih untuk jajaran pengurus MEK Kota Malang. Terima kasih Bu Restu sebagai Ketua Iswara dan teman-temannya. Kemudian satu lagi lembaga koperasi, saya nggak tahu Bu Uswatu rawuh apa enggak, tapi tadi saya lihat ada Mbak Fatimah. Selamat datang untuk Ibu Ketua, saya lihat tadi Ketua MEK-nya Kota Batu ya yang rawuh ya sama anggotanya. Kemudian ibu-ibu dari MEK Kabupaten Malang. Kemudian saya juga mengundang ibu-ibu Ketua MEK PJA Kota Malang. Saya lihat tadi ada Bu Endah, ada Bu Kartini Jamal, siapa lagi ya? Bu Aris nggak ada, Bu Nurharini nggak ada, Bu Nurharini kayaknya mantu ya, mantu saudaranya maksudnya. Terus Bu Alfi peserta loh, mana Bu Alfi ada ya? Bu Alfi? Nggak ada. Satu lagi Bu Sri dari Kedung Kandang, oh nggak ada. Oke. Jadi sama peserta semuanya ya, jadi hari ini adalah hari yang cukup menegangkan bagi saya gitu ya. Ibu-ibu perlu ketahui, seminggu terakhir ini MEK Kota Malang punya 3 gawe besar. Jadi saya bilang sama yang lainnya, saya tak mewaraskan otak saya supaya tidak hack gitu ya, karena ada 3 kegiatan besar. Minggu kemarin acara rutinan kita silaturahmi MEK PCA dan BRA, kebetulan yang punya gawe adalah PCA Sukun. Kemudian hari ini ada, ini sebenarnya terima kasih untuk Bu Sandra Irawati dan Bu Novita Ratnasatiti, karena ini adalah terjadi berkat adanya pengabdian masyarakat Blok Grand dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Saya senang kalau masalah pengabdian, mesti Bu Sandra, kemudian tambah lagi Bu Naditi, Bu Roya, pokoknya aku seneng saya kalau sudah ditunjuk jadi ketua pengabdian gitu ya. Karena apa? Iso tak gowo nang PDA. Nah, jadi kalau Bu Sandra ini teman saya sejak awal melaksanakan kegiatan pengabdian, dan insya Allah nyaris semuanya dilaksanakan di PDA Kota Malang gitu ya. Kemudian Bu Novita Ratnasatiti baru selesai sekolahnya dari Malaysia. Dia kalau panggil saya mama, aku jahat loh ya, beneran ono arek no dijahit gitu ya. Akhirnya saya ajak kita bertiga. Kenapa kok bertiga? Lek bertiga duit untuk akeh Bu. Lek dhewean duit mek titik gitu ya. Nah makanya tadi sama Bu Hera, kalau yang sekarang sekolah wirausaha ojo gelem lek ditarik, iya kalau sekarang. Kalau berikutnya ya nggak bisa Bu, tekor pesek telur ya. Karena ya paling tidak kita bisa menyediakan untuk konsumsinya itu aja. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-temannya yang pada WA saya, Bu Roya saya kepingin ikut gitu ya. Ini ceritanya begini Bu Sandra, Bu Novita. Kalau Bu Novita kan tahu ya peserta apa yang daftar. Kita sedih gitu loh, sudah di-share Google Form-nya, tapi yang daftar kok cuma sedikit. Ya memang sih Google Form-nya itu agak lumayan untuk ngisinya ya, tapi maksud saya itu adalah database kita, karena memang kita butuh itu. Saya tidak seneng kalau misalkan itu ya, tadi katanya Bu Mbak Roya ini mesti mikir gitu ya, karena saya tidak senang ketika kita sudah terbentuk jenengan masih tak mintai data gitu, itu saya tidak senang. Jadi sekaligus, jadi memang ketika mengisi awal itu rada ribet gitu ya, agak ribet gitu. Nah akhirnya saya memutuskan, karena ini ada kaitannya dengan pengabdian masyarakat, maka saya memutuskan di rapat-rapat kami bahwa yang berhak untuk ikut adalah yang sudah mengisi form itu. Kalau tidak salah ada 75 orang, tapi ya begitulah mak-mak double gitu ya. Kemarin aja ini Bu Sri Sulbiani sama Mbak Yuli itu nulisnya namanya sama. Ya Mbak Novita ya, karena aku ngerti emak ambil anak dewe-dewe, tulisan dewe-dewe, lainnya dua-duanya alhamdulillah rawuh gitu ya. Jadi yang WA saya itu,
Bu, saya tidak boleh ikutan. Tidak, aku mau judes aku Bu, tidak boleh. Tapi jangan khawatir, insya Allah saya mau mengikuti ini ya, mau mengikuti sampai nanti semua ibu-ibu sudah terkumpul. Mungkin SWA-nya ini sekolah wirausaha Aisyah-nya itu tidak seperti ini yang 4 bidang manajemen ya. Jadi intinya adalah insya Allah 3 bulan sekali kita akan mengadakan kegiatan ini supaya ibu-ibu yang terkumpul di dalam Aisyah Kota Malang itu yang punya usaha sudah terwadahi di Islam. Begitu nggih, mohon dukungannya. Nah, saya ngomong seperti ini dulu supaya bisa paham. Jadi pengabdian masyarakat kami itu sebenarnya nanti arahnya adalah kita akan membuat katalog. Tahun 98 saya merintis itu di bidang event organizer. Saya datengin artis, panggil kopral, Cibustik, The Fly, Kafein, Slang, Gigi dan segala macam. Sisanya saya ternyata bisnis event organizer, pulangnya malam, uangnya besar, tapi dibagi orang banyak. Saya masuk di dunia publikasi hanya bagian kecil, yaitu masuk ke spanduk, cetak dan segala macam. Geser lagi saya di Utiro Production namanya. Utiro Production masuk ke dunia desain sekarang masuk saya di konsultan. Apa yang saya kerjakan di konsultan? Saya di perencanaan. Tadi yang disampaikan sama Bu Baro ya, bahwa orang yang berbisnis sama orang yang istilah praktisi dengan teori itu berbeda. Lah saya dulu orang yang tidak percaya dengan adanya teori dulu, karena saya isinya adalah wis talah budalo ae bisnis. Budalo itu. Wis kan nabrak terserah gitu. Tapi ternyata di perjalanan saya tahun 2010 saya jelungup. Cus. Ketika jelungup disitulah saya mengetahui bahwa ternyata harus ada pattern, harus ada guide, harus ada kompas dalam membangun sebuah bisnis. Lah, praktek-praktek saya yang dalam proses perjalanan saya bukukan pelan-pelan menjadi sebuah ilmu atau dikatakan teori dari praktek-praktek yang saya jalankan. Nah, saya sudah punya buku 2, entar lagi saya buku 3. Yang pertama adalah buku Balik Jungkir judulnya, bukan jungkir balik. Karena saya harus membalik pikiran saya, merubah mindset saya menjadi orang yang punya aturan dalam berbisnis. Yang kedua dosen desun. Jadi suatu saat kita akan punya matahari di sana. Itu bukunya tentang masalah digital marketing. Dan hari ini saya lagi bikin buku setebal 500 halaman tentang fondasi. Nah, yang saya sampaikan hari ini memang rotok berat, tapi paling tidak suatu saat panjenengan akan menemukan pola ini di saat panjenengan menemukan sebuah proses bisnisnya sudah di antara perempatan takdir. Kalau sekarang saya kemarin tanya ke Bu Baroya, Bu profilnya bagaimana? Izin saya bertanya, Ibu pelaku usaha? Usahanya apa? Catering. Ibu disebut UMKM, UKM, IKM? UMKM. Kenapa UMKM? Saat ada pesanan, berarti punya pegawai? Di saat ada project disebut mikro, gitu ya, UMKM. Menurut panjangan begitu? Atau sampai dilabeli aja sama pemerintah, sampai UMKM gitu. Tapi sampai tidak tahu sampai ini siapa gitu kan? Mbak, sampai punya usaha? Apa usahanya? Fashion. Sampai disebut di label UMKM, UKM atau IKM? Kenapa UMKM? Mikro. Oke. Yang punya usaha, yang belum punya usaha atau sih dalam ubun-ubun. Kira rasanya aku sik kate, ada nggak? Ada nggak? Sudah pengusaha semua? Gini, sudah pengusaha semua. Oke. Berarti panjenengan sudah punya usaha. Jadi yang masuk sini pengusaha kecuali yang diundang. Yang diundang gimana? Yang diundang ya Pak Lutfi. Peserta soalnya itu semua yang punya usaha. Gitu ya, siap. Label dari UMKM, usaha mikro kecil menengah, naik ke UKM, usaha kecil menengah, naik lagi ke IKM, industri kecil menengah. Ini semua adalah
label. Tapi bagi kami, bagi saya, panjenengan semua ini kan adalah proses startup-nya, Lah, kok kurang keren gitu loh. Saya nyebut UMKM, saya profession, saya pelaku UMKM, keren. Nah, pengusaha dalam artian apakah entrepreneur, apakah creative planner? Lebih keren creative planner, ya kan? Atau bisa disebut sebagai fashion planner, ya? Bisa disebut sebagai catering planner. Kenapa enggak? Label pemerintah adalah menskalakan manusia dalam usaha Anda dalam menentukan sikap. Saya masih kecil, pegawai saya 1-2, berarti saya mikro. Pegawai saya 10, oh saya masih UKM. Usaha saya pegawainya 100, ini IKM. Ini tentang label. Tapi menurut saya dalam membangun sebuah bisnis pertama kali saya, dulu itu orang menyebut percetakan, ya Mbak ya. Saya tiba-tiba membuat level namanya advertising. Itu juga membangun komunikasi yang jelas. Siapa bertanggung jawab kepada siapa itu akan tertata dengan baik. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pemilihan orang, karyawan. Ketika ibu ini memerlukan orang sebagai tambahan tenaga kerja, maka harus diseleksi. Teorinya begitu ya, harus diseleksi. Wah, jangan juga ada untuk seleksi, pokoknya ada orang datang diterima. Enggak seperti itu. Nanti itu kalau seperti itu asal menerima orang, kalau orang itu enggak sesuai dengan harapan, jadi repot untuk mengeluarkan. Jadi ya harus tetap ada seleksi. Selain itu, setelah orang itu diseleksi, harus dilakukan penilaian. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dinilai itu ya diberi rapotnya di akhir 3 bulan sekali atau akhir bulan gitu ya, diberi nilai. Kamu sudah dinilai, karena penilaian itu adalah penghargaan kepada karyawan ya, kepada rekan kerja kita. Tidak kalah pentingnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan pemerintah misalnya. Pemerintah biasanya punya, kalau misalkan ibu ini terbatas keuangannya untuk ikut seminar atau ikut pelatihan ya, pergunakan kesempatan seperti ini yang tidak berbayar. Mungkin di pemerintah juga punya kegiatan-kegiatan yang tidak berbayar. Silakan digunakan untuk pelatihan dan pengembangan. Jadi seperti itu. Kemudian ada pemberian kompensasi dan insentif. Pemberian kompensasi bayarannya, saya yakin kalau aturannya undang-undangan memberi bayaran pada orang itu harus sesuai NK UMR. Tapi mungkin di usaha itu ini belum sampai memenuhi kriteria itu, UMR, UMK belum sampai seperti itu. Tapi perlu diupayakan. Diupayakannya gimana ya? Tadi ada kreativitas, ada inovasi, sehingga terus ada peningkatan usaha, sehingga kompensasi yang diberikan kepada karyawan ini semakin hari semakin meningkat untuk alhamdulillah kalau bisa melebihi standar pemerintah.
Berikutnya, oke. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah tentang pencatatan keuangan usaha. Kalau tadi sudah jelas bahwa ibu-ibu semuanya punya usaha. Sekarang, apakah sudah dicatat transaksinya? Kok ada yang bilang? Padahal harapan saya itu jawabannya buatan. Sudah gitu ya. Kira-kira sudah dicatat apa belum ya Ibu? Sudah, ada yang belum gitu ya. Sekarang yang sudah siapa nih? Kalau boleh saya tahu, adakah yang sudah benar-benar mencatat? Ibu-ibu. Oh ya? Ini ya, ini Pak. Oh iya, ini akuntansi, ini manajemen sebentar Mbak. Sudah dicatat. Oh sudah ada pencatatan. Oh iya, berarti ibunya dipakai ya Mbak ya? Ya. Sudah aman. Ya, terus kalau ibu dicatat. Iya, sampai bawa catatannya. Boleh gitu nggak Bu? Nggak apa-apa, ini rahasia perusahaan, nggak saya bocorkan, tenang. Iya, saya pengen tahu yang dicatat apa gitu ya. Bisa Bu, ya saya biasanya ngoreksi mahasiswa begini Bu tulisannya ya. Iya, baik Ibu. Waduh, udah dicatat. Terus kalau ibu gimana Bu? Udah dicatat apa belum Bu? Pakai keuangan sederhana, pemasukan, pengeluaran, itu dan saldo saja. Tapi sudah dicatat ya Ibu ya. Bentuknya sederhana nanti. Oke. Sekarang tadi yang jawabannya belum. Tadi siapa ya? Ibu yang belum mencatat sama sekali. Pokoknya tiap hari dapat laku gitu ya. Dapat jualan siapa Bu? Apa Bu jujur aja gitu, nggak dimarahin, nggak disebut